sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Yes. Oh, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Ini iman kami Tuhan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Oh, oh, yeah. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang
kemuliaan kita buat Tuhan. Come on. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Everybody sing, come on. Segala kuasaku pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk kepada Yesus, Yesus selamanya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Yesus Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Melekat padamu, selalu ada di hati. Melekat padamu, oh Yesusku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Oke para jemaat, mari kita bersatu dalam doa.
Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kami kembali menghadap kehadiran-Mu untuk berterima kasih atas segala berkat-Mu. Tuhan, tidak henti-hentinya kami selalu berdoa untuk keluarga dan saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesusahan, yang setiap harinya harus bertemu dengan orang-orang penyakit COVID, orang yang berhadapan langsung, orang yang ada di garda terdepan. Kami memohon Engkau untuk memberkati mereka selalu Tuhan. Engkau berkati juga setiap aktivitasnya di dalam kesehariannya. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami dalam vaksin yang sudah dimulai ini agar senantiasa dapat berjalan dengan lancar, dan kami menyerahkan semuanya kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para saudara-saudara kami yang sedang mengalami musibah. Kami tahu tidak ada kesusahan atau tidak ada pencobaan yang datangnya dari Engkau, tapi Engkau akan selalu menyertai sesulit apapun yang kami hadapi. Kami juga selalu berdoa untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan di masa pandemi ini dalam keadaan musibah ataupun kecelakaan-kecelakaan, agar senantiasa Engkau beri ketabahan dan Engkau meneguhkan hati mereka satu persatu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang melewati masa sulit ini, agar Engkau beri selalu kekuatan dan Engkau dorong mereka lagi, karena kami yakin tidak ada masalah yang lebih besar dari kuasa-Mu. Di akhir doa kami memohon maaf atas segala kesalahan kami, baik yang kami lakukan sengaja ataupun tidak, dan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, buat teman-teman yang punya aplikasi Bible di dalam handphonenya, itu bisa search. Kita punya materi untuk belajar ataupun membaca Alkitab secara bersamaan. Itu kalian bisa cari aja di Bible app, YouVersion, Gereja Online Church. Nah, nanti di situ kita bisa belajar sama-sama The Word of God, atau Tuhan yang ajarkan kepada kita melalui Alkitab tersebut. Nah, jangan lupa juga di-share dan tag kita Gereja Online Church. Nah, buat saudara-saudara sekalian yang tersentuh dengan service yang kami lakukan bersama, ataupun sekedar pengen tahu lebih banyak mengenai service kami, bisa follow Instagram, Facebook, dan juga YouTube channel kami di Gereja Online Church. Nah, di situ kalian juga bisa request bagi kalian yang mempunyai doa khusus atau pengen didoain sama tim kami, bisa request di situ juga. Jangan lupa komen dan subscribe. Bantu kita sebarkan kabar baik yang bisa kita sebarkan ke sebanyak-banyaknya orang di dunia ini. Peace. Alright guys, hari ini kita mesti ngomong serius, dan mungkin ada yang tersinggung. Ya, sudahlah ya, mau ngomong apa lagi. Tapi kita mesti ngomong belak-belakan aja dari pertama, bahwa terlalu banyak orang Kristen itu udah datang ke gereja bertahun-tahun, tapi kita nggak lihat ada perubahan. Masih sering gosip, masih nggak bisa ngatur duit, masih sering kecewa, masih nggak bisa mengampuni. Dari dulu, sekarang sampai Tuhan Yesus datang lagi atau dipanggil pulang, tetap aja nggak ada perubahan. Dan kalau gue perhatiin, setiap orang yang tidak berubah walaupun udah di gereja bertahun-tahun, itu biasanya masalahnya cuma satu: nggak pernah baca firman Tuhan. Kenapa? Karena yang mengubahkan kita itu adalah Roh Kudus. Dan biasanya Roh Kudus melakukan perubahan tersebut adalah ketika kita memusatkan hati dan diri kita untuk mempelajari firman Tuhan. Guys, hari ini kita mau belajar suatu fakta yang paling penting that I learned in my life as a Christian. Firman Tuhan mengubahkan hidup kita. Sekali lagi, firman Tuhan bisa mengubahkan hidup kita. God's word changes lives. Dari tahun, dari mulainya gereja sampai sekarang dan sampai Tuhan Yesus balik lagi, setiap ada orang, manusia yang membaca, belajar firman Tuhan dan mendedikasikan dirinya untuk mengetahui siapa Tuhan, apa kemauannya, apa rencananya dalam diri kita, pasti orang itu gak mungkin sama lagi. Yang tadinya adalah orang yang kasar bisa menjadi orang yang lembut. Yang orang yang pemarah bisa jadi orang yang sabar. Yang orang kecanduan bisa menjadi orang yang terbebaskan. Kenapa? Karena firman Tuhan bisa mengubahkan hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 untuk memberikan contoh buat kita semua yang ada pada hari ini. Bagaimana firman Tuhan bisa mengubahkan kita semua. Mari kita baca bersama-sama.
Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26. Kemudian berkatalah malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, a eunuch. Kalau nggak tahu sida-sida apa, nggak tahu eunuch apa, Google, oke? Karena takutnya ada anak kecil yang lagi nonton ini. Pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Oke guys, cuma mau bilang ya, kasian banget nih orang. Nomor 1, dia itu bukan orang Yahudi. Nomor 2, dia itu pergi ke Bait Allah, udah beribadah, mungkin dia di situ diberkati, dia merasakan hadirat Tuhan. Terus pulang, aduh gimana ya bisa tahu lebih lagi Allahnya orang Israel, Tuhannya orang Israel. Oke, mari kita baca firman-Nya. Terus buka kitabnya, kitab Yesaya. Nah di sini yang nggak ketawa, kenapa? Karena nggak pernah baca Yesaya. Yesaya itu bukan gampang untuk dimengerti. It's probably one of the most difficult books that you can read. Ya kan? Bukannya kebagian kejadian atau ulangan. Guys, dia bacanya kitab Yesaya. Dan apa yang terjadi? Sama seperti kita. Kalau kita baca kitab Yesaya, kita baca kitab Wahyu, apa yang terjadi? Dia bingung. Ya, ayo kita lanjut lagi baca. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ, mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, kira-kira. Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia minta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Dan yang dibaca seperti ini. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Guys, baru baca bingung. Tapi kan kita mengerti, ini berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Tapi kalau misalnya dia ketemu dengan seorang rabi, mungkin murid Gamaliel dari Yerusalem, mungkin salah satu orang Farisi dari Galilea, nggak ada yang bisa jelasin. Yang bisa jelasin pasal ini tentang the suffering Messiah, tentang hamba Tuhan yang akan mati, yang menderita dan akan mati berkorban untuk semua anak-anak Tuhan. Yang bisa menjelaskan siapa? Ya yang kenal Tuhan Yesus. Dan seperti yang orang Ethiopia bilang, apa? Gimana gue bisa ngerti kalau nggak ada yang menjelasin? Tapi hari ini kita baca firman tersebut, kita baca cerita tersebut untuk menjelaskan, untuk menguatkan semua yang ada di tempat ini. Kalau kita komit membaca firman Tuhan, kalau kita tidak mengerti, Tuhan akan memberikan kita pengertian. Sekali lagi, kalau kita tidak mengerti, kalau kita mau baca dan kita tidak bisa mengerti, Tuhan akan memberikan kita pengertian. Lewat orang, lewat buku, lewat sebuah kesempatan untuk belajar, lewat bisikan Roh Kudus. Kalau kita mau komit untuk mengenal Dia lebih lagi, untuk mengetahui rencananya dan melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita, dengan membaca firman Tuhan, maka Tuhan akan mengirim kita pengertian tersebut. Oke guys, dia mau belajar, dia nggak mengerti. Tuhan kirim orang untuk memberikan dia pengertian, tapi nggak sampai di situ. Begitu dia kenal tentang Yesus, begitu dia tahu tentang rencana Yesus untuk bukan cuma hidupnya, tapi semua orang yang ada di dunia ini, apa yang dia lakukan? Dia mengikuti Yesus. That's right. Begitu mereka jalan, mereka lihat ada air, orang itu bilang apa? Orang Etiopianya bilang, stop, kenapa saya nggak bisa dibaptis? Dan di situ mereka turun, Philip baptis dia, dan mulai hari itu hidupnya diserahkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, firman Tuhan mengubahkan hidup manusia. Sekali lagi, firman Tuhan mengubahkan hidup manusia. Guys, God's word
changes lives. Kalau Tuhan berfirman, hal-hal dahsyat terjadi di tempat ini. Tapi yang kita selalu gagal, yang kita tidak pernah mau untuk lakukan adalah untuk memusatkan diri kita untuk mempelajari firman-Nya. Kita takut, kita bosan. Kenapa kita bosan? Karena kita nggak ngerti. Iya nggak sih? Siapa di sini yang pernah coba baca Tolstoy atau baca sastra-sastra Rusia? Pasti bosan. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Begitu lihat bukunya, begitu baca, aduh nggak ngerti. Iya nggak sih? Same thing with Shakespeare, same thing semua buku-buku, mungkin ini buku penting di ekonomi, buku penting sejarah, kita nggak ngerti, kita nggak nikmati. Kalau saya selalu bilang kayak nonton konser jazz. Apa nih? Nggak ngerti men, ini orang ngomong apa? Sama kayak Pastor Mario nonton wayang, nggak ngerti. Yang lain pada ketawa, yang lain I'm like, ini apa sih ini orang-orang? Kita nggak nikmati, kita nggak menghargai karena kita tidak mengerti. Makanya kamu nggak baca firman Tuhan. Kenapa? Karena kamu nggak mengerti. Lo nggak ngerti apa sih ini maksudnya. Tapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kalau kita mau belajar, kalau kita mempusatkan diri, Roh Kudus bakal panggil orang untuk ngajarin kita. Roh Kudus bisa kasih kita buku, Roh Kudus bisa kasih kita guru, Roh Kudus. Tapi kita harus mulai inisiatif. Kita mau belajar firman Tuhan supaya firman Tuhan bisa mengubahkan kita. Nah, yang hari ini kabar baiknya yang saya mau janji buat semua yang ada di sini, starting next week, bukan minggu ini, tapi minggu depannya, kita mau memulai sebuah pengajaran Alkitab, mengajarkan tentang pengetahuan tentang hal-hal yang penting, cerita-cerita yang penting di Alkitab. Dan kalau misalnya kamu mau hidup kamu diubahkan oleh firman Tuhan, kamu bisa belajar bersama-sama dengan kita di gereja online. We will put it up on Facebook. Kita bakal taruh di sosial media kita, bakal ada di Bible app. Guys, mari kita belajar firman Tuhan sama-sama. Pasti hidup kita diubahkan oleh kuasa Tuhan lewat firman-Nya. Tapi hari ini yang ke depan, sebelum Bible Plan itu keluar, tolong dong, guys, sendiri buka firman Tuhan. Aduh, Pastor Mario nggak ngerti. Buka, baca, dan percaya. Guys, kalau Tuhan bisa ubahkan hidup orang Ethiopia itu, kenapa kita nggak bisa berubah? Tuhan mau hidup kita berubah. We are in the business of changing people. That's what the church is all about. Gereja itu tentang hidup yang diubahkan. Semua datang ke sini, semuanya orang berdosa, diubahkan oleh kuasa Tuhan. Tapi guys, Tuhan itu mengubah lewat Roh Kudus-Nya, dan Roh Kudus-Nya itu berbicara lewat firman-Nya. Kalau Tuhan mau ngomong, masa lo gak mau denger sih? Kalau Tuhan udah tulis, masa lo gak mau baca sih? Itu Alkitab bukan cuma orang yang tulis, itu firman Tuhan. He wants to speak to you. Lo mau denger apa enggak? Jadi hari ini tantangannya, bukalah Alkitab ya. Dari Senin sampai Sabtu, buka itu firman Tuhan, belajar firman Tuhan, supaya hidupmu gak sama lagi. Yang tadinya pemarah bisa jadi sabar, yang tadinya pengecut bisa jadi pemberani, yang tadinya orang gak sopan bisa jadi orang yang sangat halus dan lemah lembut. Guys, siapapun dan apapun masalah kita, Tuhan bisa berubah. Tapi sekali lagi, Dia merubahkan kita lewat kuasa Roh Kudus dan lewat firman-Nya yang kekal. Pelajari firman Tuhan, dengarkan, baca, pelajari bersama-sama. Dan saya berjanji, bukan lewat janji saya, tapi karena saya tahu di firman Tuhan berkali-kali ini kita pelajari bahwa firman Tuhan bisa mengubahkan hidup manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan udah disekolahin sama papa mama kami dari kecil, udah bisa baca Tuhan. Karena itu biarlah kami gak cuma baca hal-hal yang gak penting. Biar kami pelajari hal yang paling penting dalam hidup kami. Firman Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua di sini merasakan kuasa Tuhan. Bukan cuma bisa menyembuhkan, bukan cuma bisa mengampuni, tapi bisa mengubah hidup kami. Buat semua di sini yang mau menjadi orang yang lebih mengasihi, yang menjadi lemah lembut, menjadi orang yang lebih sabar, mau menjadi orang yang lebih mengampuni. Pokoknya buat semua yang mau berubah menjadi seperti Engkau Yesus. Biar mereka mau mengkomitmenkan diri mereka untuk mendalami firman Tuhan.
Tuhan Yesus berbicara, Tuhan Yesus ubahkan. Dan biar kita bisa saksikan betapa banyak orang di Indonesia diubahkan lewat firman Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan our Bible reading, saat teduh kami di hari-hari ke depan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan amin. Guys, tetap berdoa, tetap beriman, dan tetap pelajari firman Tuhan. Dan janji kami di gereja online ini, hidupmu pasti berubah. Peace. Thank you for joining our online church. For more information, please join our social media below here. And also, if you want to donate, please transfer here.